keadaan. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah keberadaan, bukan keadaan. Nah, kalau Anda itu bahagia karena keadaan, ya berarti Anda masih bahagia semu. Ya. Karena bahagia masih bersyarat. Bahagia itu tidak bersyarat. Bahagia itu penerimaan pada saat ini, ya. Dan pada prakteknya bukan hanya fokus pada diri kita, ketika kita melihat pasangan, ketika melihat keluarga, melihat tetangga, melihat di luar sana, kita melihat sudah tidak banyak lagi label-label. Misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan misalnya. Ya menilainya ya dia sedang belum sadar dalam melakukan buang sampah sembarangan. It's okay gitu. Ya itu gitu kan. Terus apa yang perlu kita lakukan? Gitu ya. Apakah sadari ya? Apa yang perlu kita lakukan? Ngasih tahu kah? Atau kayaknya nggak perlu dikasih tahu? Kayaknya kalau dikasih tahu ini vibrasinya nggak enak gitu ya. Atau ya sudah pada saat ini saya fokus dengan punya ide misalnya mengurangi sampah di rumah saya misalnya atau mencontohkan. Nah, Kang boleh itu kejadian pertama kali datang di Swiss itu karakter orang Swiss gitu. Jadi misalnya dia buang sampah sembarangan, itu otomatis yang di belakang atau yang ngeliat mungut sampah taruh di tempat sampah tanpa ada komen, tanpa ada apa kan. Jadi dia nggak bagus banget ya. Iya, jadi dia nggak ngasih tahu, kamu tuh sampah kamu ketinggalan. Enggak, dia aja pungut langsung buang sampah. Wah, asik banget tuh. Ya, teman-teman di Facebook tadi ada peserta di sini Mas Budi ya. Beliau tinggal di Swiss. Jadi ketika buang sampah seperti itu memang tidak ada komen ya Mas Budi ya. Tidak ada komen ketika ada orang yang melihat nggak buang sampah. Jadi orang yang di belakangnya itu lebih ya sudah membuangkan sampah orang yang melakukannya itu ya tanpa ada komen ya. Apalagi yang woi gitu ya sampai mungkin mau jadi berantem gitu ya gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi tergantung kesadaran masing-masing. Jadi kita tuh melihat segala sesuatunya tuh menurut kesadarannya masing-masing. Ya, kapan kita perlu bertindak, kapan kita perlu mencontohkan, kapan kita perlu diam juga gitu ya. Ya. Tapi bayangkan kalau gini, kalau kita semua sudah terjebak dengan konsep misalnya orang yang seperti itu perlu diingatkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketika ada orang yang buang sampah, kita akhirnya punya dorongan dari sini, dari alam bawah sadar, mendorong untuk melakukan itu kan. Dan cara mengingatkannya bisa beda-beda, gimana programnya masing-masing kan. Ada yang dengan cara halus, karena dididik halus misalnya. Mas, om misalnya. Om, buang sampahnya di tempatnya ya, gitu kan. Ada juga yang mungkin orang tuanya atau gurunya misalnya mengajarkan ketegasan yang lebih gitu kan dengan cara kasar. Woi gitu ya. Buang sampah jangan di situ woi gitu. Ya. Nah, masing-masing beda-beda kan. Nah, ini yang mau saya ajak bahwa jangan-jangan bahwa kita melakukan sesuatu itu atas dasar konsep yang kita percayai sebelumnya, tapi bukan original Anda sendiri. Makanya saya bilang bahwa ego ini sudah banyak banget dikontaminasi dengan konsep-konsep benar salah ya, baik dan buruk dan lain sebagainya. Tapi itu konsep gitu. Apakah Anda pernah
mengevaluasinya? Ya jangan-jangan enggak gitu ya. Jadi ini yang perlu disadari. Jadi latihan kita untuk terus-menerus menyadari ya. Sekali lagi bahwa salah satu penderitaan diri kita itu ketika kita ingin bahagia. Ya padahal bahagia itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal meng-on-kan aja ya. Kalau kita kan sering bilang teman-teman kalau yang udah tahu kan tinggal bilang alpha on gitu ya. Udah, maksudnya meng-on-kan. Tinggal on-kan aja top kontaknya gitu. Terus stay alpha gitu. Nah, stay alpha itu adalah mengamati 5 dimensi diri gitu ya. Gitu. Oke, jadi tahapannya kalau gambarannya ini ego nih ya. Ini ego. Ini diri sejati nih meliputinya. Ya ini gambarannya. Ya. Nempel sebetulnya. Cuma si ego ini nggak sadar-sadar bahwa ada diri sejati di dalam diri kita. Nggak sadar-sadar, gerak aja sendiri gitu. Padahal kalau ini nempel sangat dekat gitu ya, dan terkoneksi dengannya gitu ya, itu apa yang kita lakukan itu akan ego kita akan lebih terberkati, ya, akan mempunyai sesuatu yang berdaya untuk bisa melihat lebih objektif, ya. Oke, kita latihan ya. Oke, sekarang kita latihan. Oke, kita praktek sekarang, teman-teman semuanya. Jadi Anda sekarang praktek melepaskan pandangan ya, melepaskan pandangan dualitas, bukan menghilangkan dualitas, melepaskan pandangan dualitas. Ya benar salah, Anda melihat, melepaskan semuanya, dan tentunya melepaskan keinginan-keinginan. Kan gini misalnya, saya menginginkan sesuatu pada anak saya tuh kan begini, begitu. Kenapa? Menginginkan itu karena kan Anda sedang ada di dualitas. Karena yang begini itu yang baik, yang begini yang buruk kan gitu ya. Nah ini lepasin semuanya, lepasin dulu. Jadi lebih objektif, ya. Sehingga yang muncul itu adalah sebuah kesadaran akhirnya, ya, sebuah kesadaran murni, kesadaran sejati, the self itu sendiri dalam memandang segala sesuatunya, ya. Ya, jadi semua ingin kaya, ingin bahagia, ingin sehat, ingin apapun lah itu semuanya lepasin. Ya, karena keinginan itu sangat dualitas banget, gitu. Oke, silakan tutup matanya. Oke, teman-teman yang di Facebook juga boleh ngikutin ya. Jadi tutup matanya, terus rasa keinginan apapun Anda lepaskan. Anda tidak perlu Anda tidak perlu menganalisanya. Anda hanya cukup, oke, saya lepaskan ini, saya lepaskan ini. Oke, silakan masing-masing punya keinginan masing-masing dan Anda lepaskan masing-masing. Silakan. Boleh dari yang terdekat dulu, ya, keinginan Anda sendiri terhadap orang lain, terhadap anak, terhadap pasangan, terhadap lain sebagainya lah.
menginginkan mengubah keadaan, mengubah orang, itu juga lepaskan. Ya, oke, cukup. Oke, boleh feedback-nya dulu, teman-teman, apa yang disadari ketika Anda melakukan praktek latihan itu. Silakan. Apa yang didapat pelajarannya, apa yang disadari, silakan. Ya. Yang barusan kan melepaskan ya Kang ya. Iya, ya. Gimana? Ini saya ketika ada keinginan melepaskannya juga, ternyata itu ego juga yang termuncul dari saya. Akhirnya ya sudah, saya lepas aja deh, saya bilang. Ya, kalaupun ada yang ngobrol di dalam diri, akhirnya begini. Ya, kalaupun saya memang ingin melepaskan itu, ya saya bilang untuk menjadi lebih baik. Juga ada yang muncul begitu. Saya lepaskannya. Makanya lepaskan semua keinginan, termasuk keinginan melepaskan. Iya, itu muncul. Iya. Iya. Jadi kalaupun mau bahagia itu jangan punya keinginan bahagia justru. Ya, nanti akan justru terjebak. Terus-menerus Anda akan mencari kebahagiaan, akan mencari ketenangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya tadi kan instruksinya lepaskan, jadi putuskan maksudnya. Ya. Ketika terasa, lepaskan. Diputuskan ya, kekuatan dalam memutuskan. Oke, ini terasa nih punya keinginan nih, apapun itu kan. Tinggal putuskan aja ya. Ini saya lepaskan. Ini saya lepaskan. Ekspektasi terhadap siapa saya lepaskan. Diputuskan terus, ya. Diputuskan langsung. Gitu, ya. Bisa dipahami ya, Kang Bibi, bedanya keinginan melepaskan dengan memutuskan melepaskan. Oke.
Oke. Oke, yang lain boleh? Kang, apakah yang dimaksud melepaskan itu ekspektasinya, Kang? Karena gini kan, misalnya itu konsep-konsep dari sebuah manajemen yang harus melakukan rencana. Itu kalau mau nggak mau kan, apalagi pemikiran-pemikiran di sini gitu ya. Dalam orang Swiss tuh paling detail dalam dia berpikir terkotak gitu, sehingga dia sampai tujuan. Jadi kalau kita melepaskan cara-cara itu nggak dilepaskan kan, yang dilepaskan adalah ekspektasinya bahwa sekarang tuh sebenarnya dia datang apa enggak hasilnya kita tetap bahagia gitu kan ya kan? Betul. Jadi ekspektasi keinginannya itu dilepaskan. Misal kayak gini. Mungkin dari dulu-dulu saya kan suka sharing tentang hal ini, itu suka masih pada bingung. Kan gimana kalau hidup tanpa keinginan gitu kan? Gitu ya. Itu gimana hidup tanpa keinginan gitu. Nah, jadi ada hidup dengan keinginan, dorongan-dorongan keinginan. Ada hidup yang didasari oleh kesadaran. Ya, kalau keinginan itu lebih fokus kepada keadaan yang diinginkan, tapi kalau kesadaran itu menyadari keberadaan kita, posisinya ada di mana saat ini, dan perlu ngapain, dan butuh apa, misalnya. Ya kalau memang pas lagi kesadar, sekarang saya lagi di posisi ini, saya lagi butuh uang 100 miliar nih 1 bulan nih, misalnya, it's okay. Sadar, menyadari. Tapi kalau cuma ingin doang gitu kan, tanpa sesuai dengan keberadaan dirinya, ya, kegunaannya, kebutuhannya dan sebagainya, itu malah menjadi jebakan. Ya. Ketika kita punya 100 miliar dan memang sadar bahwa dia itu butuh untuk buat ini gitu ya. Dalam arti bisa buat membudayakan orang lain misalnya, membantu masyarakat ya, bisa untuk menciptakan lapangan kerja misalnya. Dia memang posisinya sudah pada tahapan itu gitu ya. Bisa oke kan? Tapi kan ada juga yang ngelamun gitu kan, potensi belum bagus, ya, kapasitas juga belum mumpuni, cuma ngelahayal aja, banyak keinginan gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi hiduplah berdasarkan kesadaran, bukan keinginan. Kan, ya. Kalau boleh saya ini artinya kita lebih realistis lah ya kan ya, untuk sesuai dengan keberadaan gitu. Ya. Kalau jadi bahasanya, kalau saya memudahkan untuk bahasa saya sendiri biar saya lebih paham, itu artinya jadi kita steril lah gitu. Jadi nggak hidup dalam angan-angan, lepaskan itu angan-angan ini, angan-angan itu lepaskan aja, putus cut gitu, begitu kan? Ya, ya mungkin ada yang berpikir juga nih sekarang gitu ya, berpikir emang kalau berangan-angan nggak boleh gitu juga ya, itu kan gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau mau nih saya kalau maupun nih Kang Bibi nih atau teman-teman yang lainnya, kalaupun mau angan-angan nih, mau ngimpi ya, kan banyak quote-quote yang perlu punya impian gitu ya, katanya kan gitu. Ada yang jadi stres itu karena banyak mimpi terus gitu ya. Tapi itu tidak terwujud. Tapi memang ada yang realistis mimpinya. Bisa dipahami nggak ya bedanya? Mimpi yang realistis dan mimpi yang cuma angan-angan doang. Ya. Gitu, ya. Ya misalnya Kak Habibie kemarin kan cerita gitu ya, punya angan-angan impian, punya tempat gitu ya, punya tempat beserta rumah gitu ya, seperti itu ya. Kan memang ada jalurnya ke sana kan, jalurnya pada saat ini ngerjain apa dan memang butuh itu kan gitu. Nah itu yang sehat.
Tapi kalau ini kemana gitu kan kayak punya angan-angan yang liar gitu kan. Nah itu yang nggak sehat, cuma keinginan doang aja. Tapi kalau kita punya angan-angan, punya impian gitu ya, ngelamun, oh saya mau bertumbuh dengan seperti ini, saya mau bertumbuh dengan seperti ini, punya ini, kalau udah punya ini tuh buat nanti ini gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya, itu oke. Ya, sesuai dengan kebutuhannya, berarti itu kan dengan kesadaran kan? Ya, ini tolong dipahami dulu gitu ya. Jadi dorongan kita berdasarkan kesadaran atau karena keinginan itu ya. Jadi ketika Anda butuh rumah, butuh mobil, butuh uang banyak, ya berdasarkan kesadaran, bukan karena keinginan. Memang nyaru banget itu, ya tipis jadinya, ya tipis banget. Anda perlu benar aware di situ, ya benar-benar terus mengamati kesadaran kita, terus awareness-nya ditingkatkan terus menerus, ya. Ini keinginan atau karena kesadaran nih saya gitu kan. Ketika punya masalah di kantor kayak Mas Budi tadi ya, masalah di kantor itu kesadarannya seperti apa? Oh, kesadarannya efektifnya saya perlu melakukan ini kan gitu ya. Ya sudah lakukan gitu kan ya. Tapi coba kalau keinginan bisa jadi macam-macam. Ingin orang itu tidak seperti itu, kok membuat misalnya ada orang yang bikin masalah, kok ada orang yang kayak gitu banget sih gitu kan. Misalnya keinginan mengubah orang lain kan jadinya, kan itu nggak perlu. Yang diperlukan saat itu kesadarannya misalnya, yaitu yang diubah adalah dengan kemampuannya kita tuh saat itu tuh adalah misalnya membereskan itu, ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan ya udah selesai gitu kan. Kan ada yang sesuatu yang bisa diubah dan bisa dikendalikan oleh diri kita, ada yang di luar jangkauan kita kan, misalnya. Nah, itu nggak perlu. Misalnya negara ini sedang begini nih, negara ini sedang begini, terus kita protes dengan dengan pendapatnya gitu ya, itu sesuai dengan jangkauannya apa enggak sih gitu kan. Pak Joko boleh nih, Pak Joko. Iya. Dosen SPPA Statistik. Pak Jokowi boleh. Kang, saya juga ini nggak tahu ya sejak berapa hari itu kebetulan tapi mengantarkan ke topik ini karena Kamis yang lalu itu seperti kan kita meditasi ya, tapi ada yang mengatakan the self. Tahu-tahu hari ini the self. Oke. Kang Dani. Tapi saya nggak mengharapkan apa-apa. Kemudian saya nggak menginginkan, tapi saya alangkah baiknya ada keluarga saya ikutan gitu ya. Hari ini 2 orang keluarga saya ikutan, tapi saya nggak sebut nama, adik saya ikutan. Okay. Jadi banyak hal-hal. Jadi banyak hal-hal kalau kita nggak berekspektasi, jadi di saat itu aja gitu ya, di saat itu terus merasa bahagia, itu malah diantarkan, kan? Iya gitu. Jadi ini kalau kita bahas vibrasi ya, membahas vibrasi, ketika kita hanya menyadari saja, ini anak saya lagi begini, ini saudara saya lagi begini, apa yang perlu saya lakukan, itu pas banget, ngerti nggak? Jadi pas gitu tindakan-tindakannya tuh. Ya. Ada orang tua ingin mengubah anaknya itu jadi baik misalnya. Iya kan? Banyak banget kan jadi tindakan-tindakan yang dilakukan itu yang harusnya 5 jadi 10 misalnya gitu ya. Kayak gitu ya. Bukannya jadi baik, sama anak diterimanya kan jadi risih kan. Gitu. Tapi kalau pas itu tuh enak ke anaknya juga. Ya, sehingga pada momennya nanti dia punya kesadaran juga kan. Karena kita melakukan dengan kesadaran, ya,
anak pun akan tervibrasi dengan pengalaman, ya, teladan, role model mengenai kesadaran itu sendiri yang tidak dibahasakan oleh kita. Tidak dibahasakan, tapi dia dapat vibrasi itu dan dia belajar akhirnya tentang kesadaran itu. Ya. Jadi ada hal-hal pelajaran-pelajaran yang nggak perlu dikomunikasikan. Ya, itu akan tertular dengan vibrasinya. Dan tidak bisa didefinisikan mungkin ya apa itu, tapi dia terasa gitu ya di situ. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang kita bergabung di sini juga kan nggak, ya udah saya share aja kan gitu. Jadi mau ikut mau enggak ya udah kan, bukan dan salah, semuanya punya ikut ini kalau bisa memang karena butuh gitu kan, bukan karena ketidakenakan karena kenal sama Kang Dani misalnya gitu kan. Justru saya nggak mau gitu ya begitu ya. Jadi ikut sesuatu karena ketidakenakan misalnya, enggak, berarti Anda tidak punya keputusan mandiri kalau begitu ya, kayak begitu. Oke, good. Ada sharing yang lain teman-teman dari pengalaman yang tadi ketika berkontemplasi melepaskan keinginan, tadi yang bilang susah katanya gitu ya, melepaskan kemelekatan dualitas. Ya bayangin aja dari sejak bayi ya, sejak bayi dididik dualitas gitu ya, dididik dualitas. Berpandangan dualitas. Sekali lagi, bukan menghilangkan dualitas, kan dualitas itu betul, itu hukum alam semesta, ya. Semesta ini juga terciptakan ya karena ada positif negatif, ya. Tapi tidak terjebak dengan nilai-nilai dualitas, konsep-konsep dualitas, gitu. Banyak sharing di chat, Kang. Oh gitu ya. Aku bacain, Kang, sebentar. Oke, ada matahari bumi. Masih susah ya, Kang? Kayak masih terkurung dengan dualitas, katanya. Itu tanggapan. Lalu ada Mbak Kalau boleh ini. sharing susahnya apa gitu? Susahnya di mananya? Ya. Oh gitu. Oke, silakan. Kang. Ya. Apa yang susahnya apa tadi? Silakan. Ya ini matahari, bumi dan pepohonan. Iya, Kang. Jadi ya apa namanya? Ya kan tadi kan kayak ngelepasin gitu ya. Antara ngelepasin sama memutuskan untuk putuskan si ekspektasi itu tuh kan agak berbeda gitu ya. Kalau misalkan kita putuskan kan udah ya emang sadar gitu bahwa ya udah gitu, nggak usah ada ekspektasi itu gitu. Tapi kalau kayak melepaskan tuh kayak antara rela dan enggak gitu loh, Kang. Karena masih terbelenggu dengan dualitas itu gitu. Terbelenggu sebenarnya sama, bukan dualitasnya. Kalau lebih groundnya yang barusan itu dengan kemelekatannya. Oke. Keadaan. Ya, jadi ketika masih melekat tuh, ya dan keadaan menginginkan gitu kan, menginginkan sesuatu gitu ya, masih ada atau masih mengharapkan ekspektasi juga sih di situ. Kan melekat dengan itu kan, melekat, rasanya tuh melekat kan gitu. Ya nggak sih? Iya. Gini deh, konkretnya apa barusan yang susah dilepaskan, yang mana? Akan hal apa yang susah dilepaskan tadi, hal apa? Ekspektasi atas seseorang. Ekspektasi, berarti kan melekat sama dia gitu kan. Gitu. Nah itu lepaskan ya. Si rasanya ya, yang dilepaskan si rasanya. Dilepaskan gitu. Jadi ya ini saya bilang sesuatu yang tidak mudah. Ini tapi kalau Anda ingin terbebaskan, ya ego Anda menjadi murni dan ego Anda akhirnya dalam bergerak di dunia ini sudah menyatu dengan diri sejati, itu menjadi ego yang terberkati nantinya. Kang, ya. Gitu. Tapi ini nyambung nggak sih? Ya. Maaf, punten. Tapi ini nyambung nggak sih?
dengan self talk, dengan kita melatih Iya, ini bisa. terus dan terus gitu? Iya, bisa. Ya boleh dengan self talk dulu. Misalnya tadi kenapa bisa susah itu? Apa yang membuat matahari bumi itu, nama matahari bumi siapa namanya aslinya? Hermi kan? Siapa? Hermi. Oh, Mbak Helmi ini teh. Oh. Oke, itu misalnya apa gitu yang membuat susah tuh apa gitu? Itu ditanya gitu. Nanti ada jawabannya kok. Ya jadi oke. Ini salah satu tipsnya teman-teman. Ketika self talk, Anda menyerahkan kepada sumber informasi, the source, diri sejati itu sendiri. Jadi mohon bimbingannya, ya. Jadi menghadap guru sejati, diri sejati kita, the self gitu. Jadi misalnya ini kenapa ya saya sulit melepaskan ini nih gitu kan. Ya, terus udah Anda dengarkan, Anda hening di situ, Anda hening, Anda dengarkan deh. Ya. Anda dengarkan kenapa gitu. Iya. Anda belajar mendengarkan di dalam keheningan. Kalau Anda mendengarkan dalam hiruk pikuk pikiran, ya, Anda sedang mendengarkan ego-ego yang lain. Ya, jadi kalau Anda pengen mendengarkan diri sejati, the self, guru sejati, Anda perlu mendengarkan dalam keadaan hening. Ya, hening itu tenang lah gitu ya. Tenang dulu aja lah gitu ya. Dalam keadaan tenang deh gitu ya. Jiwanya tidak bergejolak dulu, Anda tenangkan dulu. Ya, tenangkan dulu, terus tanya itu. Nanti ada jawabannya. Gitu.